Jadi di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan kepada kita, di dalam pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda yang bagi orang-orang yang beriman itu bisa diambil iktibar atau pelajaran di dalamnya. Sesungguhnya kalau kita berbicara pada konteks perjalanan waktu, pergantian siang dan malam, itu adalah satu peristiwa yang biasa, satu peristiwa yang alami. Setiap kita pasti akan mengalami yang namanya pergantian waktu, mulai dari pergantian hari, pergantian bulan, sampai pergantian tahun. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, di setiap waktu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan itu ada peristiwa-peristiwa besar yang kita diminta untuk mengambil pelajaran di dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Ada juga peristiwa-peristiwa itu terjadi biasa saja, tidak dikenang oleh kebanyakan umat manusia. Mungkin barangkali kalau Al-Mukarram Ustadz Arif misalnya ya, kalau beliau misalnya melakukan satu perjalanan atau melakukan kegiatan full satu hari, itu adalah satu peristiwa. Mungkin berbeda dengan kalau yang melakukan itu adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau yang melakukan, maka peristiwa itu begitu sangat-sangat penting. Kita betul-betul harus mengambil iktibar di dalamnya. Demikian juga peristiwa pergantian kalender Hijriah. Itu di dalamnya ada peristiwa yang sangat-sangat besar yang kita diminta untuk mengambil iktibar atau mengambil pelajaran di dalamnya. Kalau kita memasuki penanggalan baru di tahun Hijriah, pasti kita akan teringat dengan satu peristiwa yang sangat-sangat besar, yakni peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah. Peristiwa itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT yang menjadikan kita selalu akan mengingat di setiap tanggal 1 Muharram. Itu pasti akan selalu kita ingat. Mengapa kita ingat 1 Muharram itu sebagai satu waktu yang sangat-sangat penting? Karena di dalamnya ada peristiwa yang sangat penting yang menjadikan 1 Muharram itu begitu penting. Itu bukan 1 Muharramnya itu sendiri, tetapi peristiwa besar yang terjadi di tanggal 1 Muharram itu. Nah, jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita kembali pada kisah perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita akan menjumpai di sana satu peristiwa, yakni dimulai dari peristiwa yang namanya Baiat Aqobah yang pertama, kemudian ada peristiwa Baiat Aqobah yang kedua. Ini peristiwa yang mungkin barangkali juga dikenal ya di kalangan para sejarawan, termasuk kita juga umat Islam mengenal peristiwa ini, peristiwa pembaiatan yang dilakukan oleh para sahabat yang mulia kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi di Bukit Aqobah, peristiwa Baiat Aqobah yang pertama, kemudian yang kedua. Nah, setelah peristiwa Baiat Aqobah yang kedua itu, baginda Nabi Muhammad SAW itu beliau ditasbih untuk memimpin jadi kekuasaan Islam yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi secara de jure baginda Nabi SAW itu sudah menjadi kepala negara di Daulah Al-Islamiyah yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah peristiwa Baiat Aqobah yang kedua itu, barulah kemudian baginda Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah.